Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba lagi saudaraku semuanya. Sudah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah coba lagi lur dengan saya ya. Channel Ngaso Ngopi Ngaji, semoga kita selalu dalam kesehatan lahir batin, dunia dan akhirat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke lur. Pada kesempatan kali ini kita lagi silaturahim ya. Coba dengan ini santri sampai mati ya. Pengawal ini ya. Ini adalah salah satu pengawal dari Syekh Abdurrahman As-Sambasni ya. Salah satu zuriat dari yang ada di pucuk gunung ya, yang dari puncak Gunung Dieng Wonosobo. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Gagah nggih? Gagah nemen. Istri udah berapa ini? Baru satu. Baru satu. Mau nambah enggak? Tambah 3 lagi. Udah gagah. Sehat alhamdulillah ya. Gini Kiai. Mungkin ini ya bincang-bincang lah ya, pengalaman-pengalaman panjenengan selama mengikuti jejak dari Syekh Abdurrahman As-Sambasni. Banyak sekali saya meyakini, tapi panjenengan ini pelit ini ya. Ini panjenengan sama saya pelit terus terang. Saya panjenengan pelit untuk memberikan informasi tentang kehebatan dari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Syekh Abdurrahman selaku guru panjenengan. Ya. Dengan dunianya beliau juga panjenengan tidak lepas dengan dunianya beliau juga kan. Kan seperti itu ya. Ini menurut panjenengan gimana sebenarnya? Syekh Abdurrahman dalam ini menguasai dunia jin ya. Dalam panjenengan diberikan ilmu dunia perjinan. Mungkin panjenengan ceritakan, monggo jangan pelit sama saya, nggak masalah, nanti saya amplopi lah. Ya kalau biasanya kan kayak gitu kan ada amplopnya berani berapa kan gitu. Iya. Monggo cerita kita sambil lutut-lutut aja lah, nyantai aja gitu kan. Kalau cerita tentang Syekh Abdurrahman, Syekh Abdurrahman itu pangkatnya. Ya, pangkat lah ya. Iya. Pangkat dari Syekh Abdurrahman dalam dunia alam gaib itu panglima tertinggi. Panglima tertinggi lintas pasukan langit alam gaib. Masya Allah. Karena kita tahu sejarah panglima tertinggi dari alam gaib dulu di Indonesia itu kan Syekh Subakir. Pertama panglima tertingginya Syekh Subakir, terus dilanjutkan lagi tahta tersebut diturunkan kepada Kanjeng Sunan Kalijogo. Iya. Terus diturunkan lagi dari masa ke masa, berganti lagi diturunkan kepada Mbah Bandayuda. Mbah Bandayuda, terus sampai untuk saat ini, untuk hada zaman, untuk zaman sekarang itu panglima tertingginya Syekh Abdurrahman. Berarti tahta tersebut turun dari Syekh Subakir yang dulu numbal tanah Jawa, terus turun ke Sunan Kalijogo, turun lagi ke Syekh Bandayuda, yang terkenalnya Mbah Bandayuda. Kalau untuk saat ini tahta tersebut turun ke Syekh Abdurrahman As-Sambasni. Berarti ini menerima dari Syekh Subakir ini generasi keempat ya? Bukan. Oh, bukan Generasi keempat, karena ada sosok-sosok yang tidak boleh kita sebutkan. Oh gitu. Oke. Dari beberapa beliau itu merahasiakan gitu ya? Diri. Saya nggak usah disebut. Oke. Jadi pada intinya bahwasanya panjenengan tadi sebutkan adalah Syekh Abdurrahman itu adalah generasi penerima tahta ini apa ya? Panglima tertinggi dalam dunia alam gaib ataupun jin kan gitu ya. Ini saya pengen tahu ini ya, tugasnya apa sebenarnya? Tugas dari Kiai Syekh Abdurrahman ini apa? Gitu. Tugasnya sebenarnya sama seperti para kiai-kiai yang lain. Seperti kalau dalam derajatnya, pangkatnya itu seorang sultan. Kalau di dunia nyata, di dunia manusia itu sultan. Berarti kalau dalam pemerintahan sultan ataupun presiden gitu ya? Iya. Penguasa tertinggi lah. Oh iya. Oke. Tadi panjenengan kan mengatakan juga bahwasanya untuk sebagai gambaran dalam dunia nyata itu kan
seorang presiden ya. Berarti beliau bisa berani ataupun diberi hak untuk memutuskan sesuatu hal yang kira-kira di situ adalah jadi katakan saat-saat genting gitu kan. Ya betul. Saat-saat gawat gitu kan, kalau di kepresidenan itu kan mungkin ada kericuan, ada kerusuhan, itu kan ada hak prerogatif presiden yang di situ adalah bisa mengambil sebuah keputusan tanpa musyawarah yang lain, tapi ini adalah hak khusus bagi presiden bahwa ini keputusan seperti ini. Kan berarti kalau Syekh Abdul Rahman itu posisinya sama seperti itu. Ya sama, kalau dalam dunia manusia itu sama seperti presiden. Kalau dalam kerajaan seperti seorang sultan. Tapi dalam alam gaib beliau terkenalnya sebagai panglima tertinggi lintas pasukan langit alam gaib. Masya Allah, lintas berarti seluruh. Oh iya, seluruh tadi dunia. penjelasan mengatakan lintas ya. Lintas itu kan dari berbagai alam. Iya kan? Nah, berarti alam jin itu alamnya seperti apa saja ya? Ini yang penasaran saya. Jin nanti juga kan terbagi-bagi seperti manusia juga. Ada yang tinggi, ada yang maksudnya bukan rendah. Tingkat-tingkatan lah, tingkat-tingkatan di bidang apa? Ya nanti ilmunya ataupun apanya, dari pengalamannya, dari kekuasaannya. Kalau Syekh Abdul Rahman sendiri itu ya panglima yang paling tertinggi karena lintas pasukan langit. Berarti bisa di situ otomatis Syekh Abdul Rahman ini setiap dari komandannya, berarti jinnya ada komandannya kan? Ya, karena ada pasukan-pasukan. Jin-jin tersebut punya komandan, lah komandannya setiap akan melaksanakan tugas, mengambil keputusan, tentunya di situ sudah dirapatkan dulu dengan Syekh Abdul Rahman. Ya pasti, terus harus ada rekomendasi. Oh, harus ada rekomendasi. Harus ada stempel dari Syekh Abdul Rahman. Kalau tidak ada stempel nggak bakalan berani. Pakai stempel juga. Ada stempelnya. Tahu lihat penjenengan? Ya, seperti apa gambarannya gitu? Apakah bunder, kotak atau segitiga? Itu rahasia. Aduh, ini yang repot gini loh ya, pelit itu. Yang saya katakan pelit seperti ini. Setiap ada titik-titik rahasia yang di situ ingin kita tahu lebih detail, ini nggak mau kasih tahu ini. Yang pelitnya di sini. Nanti saya akan gampang. Nanti suatu saat akan saya korek terus ini ya. Nanti saya kasih amplop lah. Kalau saya dapat gajian dari YouTube. Baik ya Ustaz. Tadi Pak Jenama saya lintas itu kan. Tentunya untuk saat ini ya, panjenengan juga sudah sering, kita juga sering ngobrol juga dengan kejadian-kejadian yang saat ini sedang viral, yang dengan diawali adalah dunia persilatan, dunia nasab. Syekh Abdul Rahman juga sudah beberapa kali kita komunikasi ataupun kita ngobrol dengan beliau adalah untuk mengkomando pasukan langit ya, untuk mengawal kajian dari Kiai Haji Maduddin. Begitupun pada saat akan diadakannya deklarasi kebangkitan Wali Songo ya. Itu adalah tugas beliau dalam mengkomando ya, ataupun memimpin untuk menggerakkan dari pergerakan jin-jin ya. Ini sudah sampai mana ini? Yang proba alawi ini sudah banyak yang sadar belum ini? Tentunya jin juga kata Syekh Abdul Rahman itu ada yang proba alawi ini. Ya ada jin yang proba alawi. Kemarin malah ada kejadian yang mengejutkan. Mengejutkan tapi lucu. Masa ada jin yang proba alawi kok mabok-mabok. Akhirnya dimarahin sama Syekh Abdul Rahman. Ternyata itu jin yang belot. Tidak sesuai aturan dari Syekh Abdul Rahman. Jin kan juga sama kayak manusia, nggak boleh bermaksiat. Ternyata dia belot, malah pesta-pesta, mabok-mabok, akhirnya dihajar sama Syekh Abdul Rahman. Hancur dia. Ada budinya di mana itu? Ya mungkin nyolong. Karena ya bisa juga nyolong. Mendawir. Pas dimarahin sama Syekh Abdul Rahman, oh nanti saya laporkan sama komandan saya. Ternyata nggak tahu kalau komandannya saja sama Syekh Abdul Rahman hormat. Saya nggak bisa nahan ketawa, ada jin mabok. Ya katanya kan belinya di mana? Apa nyolong? Apa ndawir ini? Jinnya ndawir kemana ini untuk beli minumannya ini? Mungkin juga nyuri lah. Ada, astagfirullah ya. Tapi Islam itu jinnya? Ya jin Islam. Pro Alawi ya? Pro sama Bang Alawi otomatis sudah di beat.
Islam. Udah disyahadatkan ya. Syahadat. Oke, Tapi mungkin oke. lagi hilaf. Jin juga bisa hilaf. Akhirnya mabok-mabokan, malah tahu-taunya di kamarnya ada perempuan juga. Tergiur lagi tuh ya. Iya, tergiur lagi. Ini mungkin Kiraman sempat membocorkan nama enggak ini sama panjenengan? Namanya jinnya itu siapa? Nanti saya panggil kita ajak ngobrol di podcast kita lah. Wong jin lagi mabok, ditanya namanya siapa? Kuprut. Ternyata jin kuprut sama jin kepret. Ternyata dua itu. Bos yang suka mabok-mabokan itu. Jin yang dua itu. Apa itu adalah jin-jin yang suka menggoda ini, menggoda manusia-manusia seperti saudara-saudara kita untuk mabok-mabokan itu. Ya mungkin. Ada parah ini ya. Tapi hebatnya itu jin kopro balangawi. Mawi suka mabok lucunya di situ. Aduh, kalau jinnya pro Banglawi semua ya repot nanti. Tapi jin juga suka berkelahi nggak ini? Ya suka. Suka ngantemin yang ini. Kalau tadi panjenengan kan juga bercerita bahwasanya dunia jin itu hampir sama seperti kita kan tugasnya beribadah ya. Innal insana gimana itu lupa saya. Jin dan manusia diciptakan oleh Allah. Iya. Itu untuk beribadah wal kepada insa Allah. illa liya'budun kan. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu kan. Manusia dan jin diciptakan tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu ya. Dan ini malah pada bermaksiat, pada pesta pora, yang minum-minuman keras, padahal minuman keras itu sudah diharamkan ya. Ini hancur lebur apa gimana itu jinnya? Hancur lebur. Sampai koper sampai itu apa protol nggak itu untungnya? Sampai giginya ambrol. Tapi tetap pede aja itu si jin. Nanti saya Abdurrahman saya laporkan sama komandan saya. Kamu tidak tahu saya jin pro Banglawi. Melamporkan sama komandan saya. Iya. Oh berarti jin lengup sebenarnya ini ya? Lengup mah enggak. Cuma otaknya sudah rusak. Oh gitu ya. Kena virus apa itu? Virus Ya, Banglawi. Virus Banglawi. Karena kalau jinnya ikut Banglawi itu mabok boleh. Oh gitu ya. Maksum. Oh maksum ya. Oh berarti seperti yang disampaikan karena banyak dari kala oknum habaib. Kalau mencintai Habib itu jangan melihat tidak usah melihat siapa itu. Yang penting Habib gitu kan. Yang penting Habib. Baik itu Habib yang maksiat, Habib yang mabok, Habib yang alim, Habib yang tukang nyuri, perampok dan lainnya. Itu jangan lihat itunya. Tapi melihat Habibnya kan gitu. Iya, betul. Berarti jin-jin itu kena doktrin juga. Ya kena doktrin, makanya jadi rusak otaknya. Aduh. Mabok boleh. Terus main perempuan juga boleh. Yang penting kita cinta sama Habib. Oh gitu ya. Nanti bisa masuk surga. Ya katanya kan akan mendapatkan syafaat ya. Iya, dapat berarti syafaat. Jinnya ini yang pro Banglawi ini ya. Jin-jin pro Banglawi ini juga didoktrin akan mendapatkan syafaat gitu ya. Ya sama. Seperti para Banglawi mendoktrin manusia kan seperti itu. Kalau yang jadi muhibin-muhibinnya ini. Iya, kalau kalian muhibin cinta sama Habaib, nanti kalian bersama kami di surga. Akan ditolong gitu ya. Akan ditolong itu sama oknum-oknum Habib yang seperti itu. Otomatis jin kan takut sekali kalau didoktrin seperti itu. Akhirnya mereka kumpul bareng. Ayo kita pro Banglawi saja. Iya. Kalau pro Banglawi nanti hidup kita enak. Nyari duit nggak usah pusing-pusing. Aduh, berarti nanti untuk nyari duit nggak pusing-pusing, mabuk juga halal thayyiban bagi mereka ini. Mabuk menurut mereka mungkin halal. Karena mabuk juga bisa masuk surga. Oh iya. Akan ditanggung, berarti akan diberi syafaat, akan ditolong ya oleh Banglawi ya. Iya, Banglawi ini akan menolong jin-jin yang mabok-mabok ini. Ya, semoga jin-jin yang lagi pada mabok-mabok ini suatu saat bisa muncul bareng, duduk bareng sama saya, podcast bareng lah, nggak masalah ya. Ini itu panjenengan dapat bocoran dari guru panjenengan ya? Iya, kemarin pas lagi duduk bareng akhirnya beliau cerita ini ada kejadian lucu. Ada jin kok mabok-mabok. Tapi akhirnya kan dirungkatkan juga sama Kirahman. Dirungkatkan. Tapi belum mau tobat itu jinnya. Melarikan diri pas lagi dihajar. Nggak mau insaf, belum mau insaf berarti. Belum mau. Mungkin suatu saat nanti dia akan kembali lagi ke jalan yang benar. Baik, iya. Ya karena jinnya itu adalah jin muslim ya.
tentunya harapannya adalah Syekh Abdul Rahman juga mengharapkan jin-jin itu ya beribadah sebagaimana mestinya jin-jin yang muslim juga ya mengaji ya mengikuti menjalankan syariat agama kan seperti itu. Baik Ustaz. Dalam cerita-cerita yang sering kita dengar dan juga ini beredar banyak di channel-channel YouTube juga kan. Katanya kan ada yang bisa mi'raj ini. Mi'raj sampai 70 kali dalam satu hari satu malam. Ya bisa. Jin juga bisa. Jin Apalagi nih jin apalagi kan jin lebih bisa lagi. Bisa sampai berapa puluh kali itu. Kalau jin ya bisa 1000 kali mungkin. Mi'raj ya, mi'raj naik turun ya. Naik turun. Apalagi jin nggak punya jasad seperti kita. Yang punya jasad saja bisa 70 kali. Apalagi yang nggak punya jasad 1000 kali nanti. Tapi jinnya kadang takut kalau mau mi'raj. Takutnya kemana siap itu? Takut. Apa jadang malaikat? Enggak, ketahuan sama Syekh Abdul Rahman. Nanti berarti kalau ketahuan sama Syekh Abdul Rahman ditarik ini ya. Ya ditarik, mungkin juga diludahin sama Syekh Abdul Rahman. Astagfirullah, baik-baik ya. Oke, Lur, kita bisa bincang santai ya. Kita sebenarnya pengen tahu banyak jauh lebih jauh tentang, tapi walaupun santai ini ya. Tapi ini adalah cerita yang memang yang beliau terima dari gurunya ya. Dari beliau sebagai gurunya yang memang membidangi keilmuannya, keahliannya memang Syekh Abdul Rahman itu seperti itu. Tadi di awal itu disampaikan bahwasanya Syekh Abdul Rahman itu adalah di awal tadi ya disampaikan panglima ya, sebagai panglima para lintas dunia jin, lintas dunia gaib yang tidak semua orang bisa melihat dan merasakannya. Ini biasanya kan gini ya Ustaz, kehebatan dari Syekh Abdul Rahman ya. Kalau dulu kita pernah ngobrol ya, Syekh Abdul Rahman itu bisa menyembuhkan ataupun sebagai perantara ikhtiar seseorang itu hanya dengan ini apa ya, sebulan cuma ditiup. Iya, cuma ditiup ya, itu bisa sembuh ya. Ini yang lebih, ini kan dunia jin ya. Jin apa ini kan nanti kan kalau jin nggak kelihatan sama saya ya. Kalau Syekh Abdul Rahman ini apa cukup ditiupin apa pakai apa ini? Wah, seperti ini. Kemarin ada kejadian yang sangat luar biasa. Ada sebuah kerajaan jin. Itu kerajaan tersebut mau pro sama Banglawi. Akhirnya Syekh Abdul Rahman datang ke situ diplomasi. Rembugan lah musyawarah sama raja jinnya. Namanya siapa itu? Yang mana? Yang rajanya jin itu? Ngiprut. Raja Ngiprut itu namanya. Tukang ngibul berarti? Otomatis itu. Tapi rajanya ngeyel terus, nggak mau insaf. Tetap mau ngikut pro Banglawi saja. Akhirnya Syekh Abdul Rahman marah. Ternyata dalam waktu sekejap kerajaannya hancur lebur. Bukan dengan tangan beliau, tapi cuma diludahin sama Syekh Abdul Rahman, kerajaan jin tersebut hancur. Masya Allah. Mungkin itu salah satu keramat dari Syekh Abdul Rahman. Ludahnya saja bisa menghancurkan kerajaan jin. Padahal itu kerajaan jin itu otomatis itu kan kerajaan besar ya. Ya kerajaan jin itu besar sekali. Tapi dengan ludahnya Syekh Abdul Rahman saja bisa hancur. Oke. Setelah hancurnya ini pada tobat nggak pada insaf kayak ini? Mereka melarikan diri, cari pengamanan. Mungkin juga mau ngikut kerajaan jin yang besar lagi mungkin. Bergabung gitu ya? Bergabung nanti menyusun kekuatan, mencari kerajaan jin yang pro sama Banglawi. Mungkin mau ke Israel juga itu nanti. Oke, berarti di Israel ini ada kerajaan jin besar? Ya ada banyak, di sana banyak. Sudah tinggal sana aja lah, nggak masalah ya. Gak usah di Indonesia lah. Daripada di Indonesia pada ngeyel-ngeyel. Iya, bikin rusuh ini jinnya ya. Bikin rubes, malah pada pesta, mabok-mabok. Mending mabok di Israel aja lah ya. Israel aja, aman di sana. Bebas. Di sana bebas, aman. Medon, mabok, apa itu? Mau limo itu ya? Mau limo di sana bebas. Iya. Tapi kalau di Nusantara, di Indonesia nggak boleh. Nggak boleh. Iya, oke. Oke, Lur. Demikian obrolan kita ya tentang dunia perjinan dengan salah satu santri sampai mati ya. Salah satu santri dari Syekh Abdul Rahman As-Sambasni yang sedikit membocorkan. Hanya sedikit saja, itu baru sedikit. Karena beliau tidak mau membuka dengan terus terang. Karena ini mungkin juga berbahaya.
dan mungkin tidak baik juga dikonsumsi oleh umum. Jadi ini hanya sedikit rahasia kecil ya yang disampaikan oleh beliau. Jadi kepada saudara-saudaraku semua yang suka bermain dengan jin, ya hati-hati, karena jin itu bisa menggiurkan ya, Ya, bisa sangat menyesatkan juga. bisa. Bahwa jin itu bisa menyesatkan seseorang dengan bisikan-bisikan. Ada bisikan-bisikan hati katanya, melalui bisikan-bisikan, itu kan? Iya betul. Jangan sampai panjenengan itu suka bermain dengan jin, ya. Apalagi dengan dukun tentunya. Otomatis. Iya, dukun-dukun itu kan sukanya yang disuruh-suruh kan jin ya. Nah ini ada jin Islam juga. Jin Islam itu mabok gitu kan. Ini kan repot. Ya. Saudara-saudaraku semua, ya, mari kita sadar. Sadarkan diri kita sendiri ya. Siapa lagi kalau bukan kita yang menyadarkan diri kita. Jadi jangan sampai kita tergiur, terlena dengan bisikan-bisikan para jin-jin Islam ya. Karena tadi disampaikan bahwasanya tadi diceritakan banyak juga cerita yang sangat membuat saya tertawa sampai nggak bisa menahan tawa. Jin bisa mabok itu kan, ada 2 jin mabok-mabokan itu dikepret sama Syekh Abdurrahman ya Asam Basni. Demikian sedulur, jangan sampai kita tergoda oleh rayuan jin-jin yang walaupun di situ Islam tapi mengajak untuk berbuat kemaksiatan. Kita tetap menjaga syariat agama, kuatkan hati kita, kuatkan akal pikiran kita, sadarkan alam pikiran kita agar kita tidak terdoktrin oleh jin-jin ba'alawi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.